18. Foto. Di mana? Ayat puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang ada di handphone masing-masing. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya akan baca bagi kita semua di tempat ini. Kisah 18 ayat 1 sampai 17. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengembaskan debu dari pakaian dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Amin. "Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Puji Tuhan. Mengenai apa yang kita lihat tadi di bawah, Bapak Ibu, yang menarik kalau saya melihat tokoh Erastus ini. Erastus dalam Roma pasal yang ke-16 ayat 23, Rasul Paulus menulis, "Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus bendahara dan dari Quartus saudara kita." Nah, apa yang menarik? Ternyata dalam surat 2 Timotius, dalam 2 Timotius pasal 4, coba kita lihat 2 Timotius pasal 4, Bapak Ibu. 2 Timotius pasal 4
ayat yang ke 2 Timotius 4 ayat yang ke-20. 20 atau ini surat dari Rasul Paulus ya. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus ku tinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Kayak begitu sebuah khotbah kan? Tapi dalam Kisah Para Rasul, ya, sorry, saya Kisah 19 ayat 12, mungkin kita bisa jadikan ini sebuah referensi. Ayat 12, maaf, salah, lupa. Ayat 21, Kisah 19 ayat 21. Kisah 19 ayat 21. Rasul Paulus menulis, kemudian pada hari semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya. Siapa mereka? Yaitu Timotius dan Erastus. Jadi kesimpulan mungkin yang bisa kita lihat bahwa Erastus itu seorang bendahara negeri, yang kita pelajari. Tetapi kemudian dalam pelayanan Paulus di Korintus, ternyata Erastus itu menjadi seorang pembantu pelayanan dari Paulus. Jadi sekarang, mungkin kita bisa melihat hal ini dari sisi pelayanan. Kita tulis ini, kita tulis dalam Roma 1 ayat 1 ya. Roma 1 ayat 1, Rasul Paulus bilang, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Itu artinya sebagaimana Paulus yang adalah seorang petinggi di agama Yahudi yang terkenal pun rela menjadi membantu pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil. Demikian juga dengan Erastus yang tinggal di kota. Ada pertanyaan? Ini pohon apa? Akasia. Ini bisa dimakan, Boy? Tidak boleh. Boleh. Ini cuma bisa ditaruh di hidung. 2, kemudian pegang tangan, taruh kapas. Hirup. Galatia 5 ayat 22, mungkin dia bilang kata kasih dari Paulus. Mungkin supaya orang tahu kita ibadah, kita menyanyi satu lagu penyembahan mungkin dan atur suaranya lebih bagus. Kalau itu bilang tadi kata-kata kasih dari Paulus. Kata-kata kasih dari Paulus. Di atas sana, Om. Itu kan di Galatia. Gimana? Sana di atas gunung. Di atas gunung? Iya. Oh iya. Terus 2 jam.